Jadi kalau memang konstelasi Gibran kita pakai ya 3-3, maka kelompok Soehartojo, Saldi Isra dan Arief Hidayat hanya membutuhkan satu saja suara dari Hakim Konstitusi baik Ridwan Mansur maupun Arsul Sani untuk menjadi posisi 4-4. Apapun yang terjadi, ini dua orang ini menjadi kunci. Dan dua orang ini unfortunately bisa jadi tidak dipilih melalui sebuah proses yang adequate. Jadi sahabat era sekalian, bagaimana siapa penentu putusan Mahkamah Konstitusi? Saya melakukan analisis ya, bukan mendapatkan bocoran karena saya tidak punya keinginan untuk minta bocoran, tapi mendasarkan diri pada analisis. Nah, ini analisisnya saya akan sampaikan ya. Saya pakai topi apa ini ya, Jogokarian ya, dikasih Jogokarian, saya hormati, saya pakai. Mudah-mudahan terlihat pantas. Saya berpretensi bahwa Hakim Konstitusi itu konstelasinya seperti putusan Gibran Raka Buming Raka. Kalau konstelasinya seperti Gibran Raka Buming Raka, maka saya optimistis putusan 01 dan 03 bakal dikabulkan. Tentu dikabulkan apakah PSU dengan atau tanpa Prabowo Gibran atau dengan atau tanpa Kaisang. Dari mana kita menilai atau memulainya? Begini, kita tahu bahwa putusan 90 yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri itu dicapai dengan split decision, yaitu 5-4. 5 dianggap mengabulkan permohonan, yang kata Yusril kalau kita perhatikan concurring opinion dari Hakim Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik itu bukan concurring, itu dissenting katanya. Karena baik Daniel maupun Eni Nurbaningsih itu membolehkan pengalaman sebagai gubernur saja sebagai calon presiden atau wakil presiden, bukan bupati atau wali kota. Memang kebangetan, masa modal bupati 2 bulan bisa menjadi calon wakil presiden. Ini benar-benar MK memulai sesuatu yang keblinger menurut saya ya. Dan saya kira ini pendapat banyak orang, bukan pendapat saya saja. Nah, 5 hakim yang dianggap mengabulkan itu, 1 Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak lain adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. 2 Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang berasal dari Mahkamah Agung. 3 Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih yang berasal dari Presiden. Kemudian 4 Hakim Konstitusi Daniel Yusmik yang berasal dari Presiden. Kemudian kelima Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang berasal dari unsur DPR. Jadi kalau kita lihat komposisinya, dari Mahkamah Agung 2, dari Presiden 2, dan dari DPR 1. Oke, jadi 2, 2, 1 jadi 5. Sementara yang menolak mengabulkan 1 Saldi Isra yang saat itu menjadi wakil ketua, Hakim Konstitusi yang berasal dari Presiden. 2 Soehartojo, Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. 3 Arief Hidayat dari DPR juga, dan Wahidudin Adams dari DPR. Jadi 3 unsur terwakili semua dalam perdebatan ini, yang menunjukkan bahwa unsur itu belum tentu kemudian in favor terhadap istana semua. Saldi dipilih istana tetapi tidak dukung putusan Gibran. Bagaimana dengan Mahkamah Agung? Soehartojo Mahkamah Agung tidak pilih Gibran. Kemudian juga satunya lagi Arief Hidayat dari DPR tidak pilih Gibran. Wahidudin Adams juga demikian. Dari ke-9 hakim konstitusi, 2 hakim kemudian pensiun, yaitu Manahan Sitompul karena sudah berusia 70 tahun. Demikian juga Wahidudin Adams karena sudah berusia 70 tahun. Oke. Dan 2 hakim konstitusi ini digantikan oleh Ridwan Mansur dari unsur Mahkamah Agung dan juga digantikan oleh Arsul Sani dari unsur DPR. Lalu kita tahu bahwa Anwar Usman tidak bisa menyidangkan kasus ini karena putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan rapat permusyawaratan hakim karena dia punya konflik of interest terhadap kasus ini. Maka 8 hakim konstitusi menyidangkan kasus ini. Nah, kalau kita mendasarkan sobat era sekalian pada konstelasi yang terbangun di putusan 90 yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri,
dan itu bukan putusan Gibran, putusan norma, tapi kita tahu maksudnya untuk Gibran atau jalan bagi Gibran, maka posisinya menjadi 3-3. Harusnya 3-4, tapi karena Anwar Usman tidak bisa ikut dalam persidangan, maka 3-3. Yaitu di sisi 3 yang menolak Gibran, bukan menolak Gibran sesungguhnya, tapi menolak mengabulkan putusan 90. Ada Soehartoyo yang sekarang menjadi yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ada Saldi Isra yang menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi, dan ada Arief Hidayat yang pernah menjadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Itu 3 orang. 3 lainnya adalah yang mengabulkan, yaitu yang paling cetowel adalah Guntur Hamzah, hakim konstitusi yang tidak pernah melalui proses rekrutmen yang benar, langsung main tunjuk saja oleh DPR. Kemudian Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik. 2 terakhir sesungguhnya memberikan batasan hanya gubernur saja. Oke lah, tetap kita keranjangkan kepada 3 yang menolak, 3 yang bakal menolak permohonan 01 dan 03. Jadi 3-3. Maka dalam konsep 3-3 itu, Sobat Era sekalian, suara Ridwan Mansur dan suara Arsul Sani akan sangat menentukan. Seandainya satu saja berhasil digait oleh kelompok 3 yang saya prediksi bisa mengabulkan, maka permohonan akan dikabulkan. Karena aturan mengatakan kalau posisinya 4-4, maka yang ada suara ketuanya menjadi pemenang. Jadi kalau memang konstelasi Gibran kita pakai, ya 3-3, maka kelompok Soehartoyo, Saldi Isra dan Arief Hidayat hanya membutuhkan 1 saja suara dari hakim konstitusi, baik Ridwan Mansur maupun Arsul Sani, untuk menjadi posisi 4-4. Nah, sahabat Era sekalian, kita akan bahas lebih jauh ini ya. Tapi yang jelas, memang kita harus mengenal siapa mereka. Ridwan Mansur adalah hakim dari Mahkamah Agung sebelumnya. Hati-hati dengan hakim Mahkamah Agung ini ya. Hati-hati dalam tanda kutip. Dalam lingkungan peradilan yang masih penuh dengan tanda kutip lah. Maka pertanyaannya adalah, apakah kemudian kelemahan itu bisa dieksploitasi oleh kekuasaan tertentu untuk menekan hakim konstitusi ini. Dan itu barang yang jamak. Demikian juga Arsul Sani. Dia dari DPR. Kalau kita lihat latar belakang partai politiknya dari P3. P3 ini partai politik yang aneh bin ajaib. Ikut mendukung Ganjar Mahfud. Tetapi setelah Pilpres sepertinya ketua umumnya langsung balik lagi melipir ke kekuatan istana. Maka yang terjadi adalah tidak bisa diandalkan juga. Bahkan ada yang menganalisis posisi, kalau posisinya 7-1, maka yang satu-satunya yang mau menolak hanya Guntur Hamzah. Kalau posisinya 6-2, Arsul Sani plus Guntur Hamzah. Posisinya 5-3 plus Daniel Yusmik dan lain sebagainya. Tapi saya mengatakan, Sobat Era sekalian, apapun yang terjadi, ini 2 orang ini menjadi kunci. Dan 2 orang ini unfortunately bisa jadi tidak dipilih melalui sebuah proses yang adequate. Karena kita tahu Ridwan Mansur tertutup, Mahkamah Agung kan tidak pernah kita tahu bagaimana proses seleksinya. Sementara Arsul Sani ada hal yang tidak fair. Karena dia anggota Komisi 3, mendaftar kepada teman-temannya sendiri, fit and proper test di depan teman-temannya sendiri, lalu teman-temannya sendiri yang memilih. Jadi ada unfairness di sana. Saya ingin mengatakan ya, kalau sebuah proses itu tidak betul-betul solid dalam rekrutmen hakim konstitusi, maka saya khawatir unsur terima kasihnya jauh lebih besar. Nah, terima kasih saya tidak tahu kepada siapa. Kalau misalnya Bohir yang harus disampaikan terima kasih tersebut kemudian punya link kepada kekuasaan lain yang berkepentingan permohonan ini ditolak, ya sudah, habislah kita. Jadi sahabat Era sekalian, 2 orang ini kunci, dan 2 orang ini saya yakin akan memutuskan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan sebuah hal yang independen. Pasti ada tekanan. Apalagi kalau 2 orang ini punya masalah di institusi sebelumnya. Arsul Sani punya masalah di DPR, kalau ada. Kemudian Ridwan Mansur punya masalah di Mahkamah Agung. Wah, itu tidak bisa kita harapkan.
Tetapi bagaimana dengan hakim konstitusi yang kita sudah pikirkan 3 orang ini yang pastinya menolak? Saya menganggap Eni Nurbaningsi sesungguhnya hakim konstitusi yang dekat kepada kelompok Soehartoyo, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Tetapi secara beban politik perekrutan, Eni Nurbaningsi orang yang sangat takluk kepada kekuasaan istana, baik kepada Presiden Joko Widodo maupun kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sudahlah ya, kalau tidak ada kedekatan seperti itu, kalau tidak ada endorsement seperti itu, tidak akan terpilih sebagai hakim konstitusi sehebat-hebatnya orang. Karena itu sudah saya alami juga. Nah, karena itu saudara sekalian, susah saya mengatakan ya. Daniel Yusmik juga begitu. Apakah Daniel Yusmik itu akan berorientasi kepada hati nuraninya atau berorientasi pada tekanan juga, sebagaimana dia kemudian berubah pikiran ketika di approach oleh Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan salah, dulu Anwar Usman bukan ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau Guntur Hamzah, saya kok menganggap orang ini kartu mati. Sepertinya sama seperti putusan sebelumnya, dialah satu-satunya selain Anwar Usman yang mengatakan kabul terhadap semua permohonan di bawah 40 tahun. Jadi barangkali ini kartu mati. Sayang ya. Padahal kita tahu dia dari kultur orang yang sesungguhnya harusnya independen, keras, tegas ya. Tetapi saya tidak melihat itu. Karena mungkin proses seleksinya yang penuh dengan ucapan terima kasih. Ada orang-orang di DPR yang betul-betul berjasa kepadanya, mendorong, dan orang tersebut sepertinya berada pada circle yang ingin permohonan ditolak. Saya menganalisis ini ya, apakah dia mampu keluar dari itu? Kalau mampu, alhamdulillah berarti saya salah. Kalau tidak mampu berarti saya benar analisisnya, ya kan? Nah, kalau Eni juga begitu. Apakah dia mampu kalau terkait dengan istana keluar dari orbit Presiden Jokowi dan termasuk Pratikno, ataukah tidak? Demikian juga Daniel Yusmik. Cuma jangan keburu senang-senang dulu saudara sekalian, ya kan? Apakah betul Soehartoyo tidak akan goyang misalnya terhadap intervensi istana setelah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi? Apakah Saldi Isra tidak goyang? Mudah-mudahan Saldi tidak, karena Saldi berasal dari institusi yang ya relatif tidak ada masalahnya. Ya, dia dari perguruan tinggi, bisa dibilang tokoh yang lebih independen. Arif Hidayat aspirasi politiknya sekarang dekat pada pengabulan. Jadi itu ya, 2 orang ini akan menjadi kunci, Ridwan Mansur dan Aras Rozani. Kita berdoa sebagaimana yang saya katakan, yaitu mudah-mudahan mereka memutus karena imparsialitas, yaitu sikap independen, sikap mandiri. Kedua, dibimbing oleh hati nurani, karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi, tidak hanya sekedar logika atau ilmu pengetahuan hukumnya. Kemudian dibimbing oleh sebuah keyakinan, karena keyakinan hakim menjadi penting dalam sengketa tata negara seperti ini. Karena kita tidak punya banyak waktu untuk menggali saksi dan ahli, mendatangkan saksi dan ahli. Hanya dibatasi 19 saja. Dulu bahkan pernah zaman Hamdan Zulfa 50 orang. Ini cuma 19 orang untuk mengatakan bahwa kecurangan itu terjadi di seluruh Indonesia. 19 orang. Dan kemudian selain soal hati nurani serta keyakinan tadi, terakhir keberanian. Terutama keberanian menolak intervensi, menolak ancaman kalau ada, menolak segala bentuk cawe-cawe dari the invisible power yang seperti saya katakan. Dari the invisible hand seperti yang saya katakan dalam berbagai kesempatan. Kita doakan sobat era sekalian, mudah-mudahan hakim-hakim konstitusi mayoritas itu berada pada garis lurus, pada garis kebenaran, pada garis ingin menegakkan yang namanya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu tanpa kecurangan atau yang tidak mentolerir kecurangan. Soal jalan, apakah nanti diskualifikasi Gibran saja atau dua-duanya, itu soal pilihan. Mana yang lebih meyakinkan? Saya mengatakan kalau diskualifikasi Gibran harusnya sudah di tangan. Karena itu ceto welo-welo
melanggar PKPU 19/2023 dan itu sifatnya konspiratif sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai kelalaian KPU yang kemudian akibatnya tidak boleh ditimpahkan kepada Gibran. No, saya mengatakan from the beginning, dari awal Gibran 02 dan KPU itu sudah berkonspirasi. Dan KPU yang sekarang adalah KPU yang bermasalah. Sudah 5 kali dikenakan pelanggaran kode etik. 3 diantaranya peringatan keras dan 2 dari 3 itu peringatan keras terakhir. Jangankan didemosi, jangankan dipecat, diberhentikan, didemosi saja tidak. Dan baru-baru ini lagi ya yang bersangkutan diadukan karena melakukan pelecehan seks. Pelecehan oleh seseorang di luar negeri. Jadi coba kita lihat, ketua KPU diadukan lagi, ketua KPU kemudian PPLN, coba ya. Kuasa hukum anggota PPLN ungkap metode ketua KPU dekati korban. Ya, ketua KPU disebut manfaatkan kekuasaan dekati petugas PPLN, korban asusila. Dilaporkan lagi ke DKPP, begini modus ketua KPU Hasyim Asyari, gombali hingga lecehkan. Ketua KPU Hasyim Asyari ogah tanggapi laporan kasus dugaan asusilanya. Heboh dugaan pelecehan anggota PPLN, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari soal risiko ... dan lain sebagainya. Diduga lakukan pelecehan seksual terhadap anggota PPLN, Ketua KPU Hasyim Asyari ... dan lain sebagainya. Jadi ada lagi laporan. Kalau saya bicara tidak ada asap, tidak ada api, tentu tidak ada asap. Kalau dia berani mengadukan, misalnya mengarang-arang itu, waduh hebat sekali orang itu. Siapa dia? Ya, kecuali kalau Hasyim Asyari adalah pihak yang saat ini bertentangan dengan kekuasaan. Nah itu baru. Tapi kalau pihak yang dekat dipersepsikan jadi centeng kekuasaan sebagai ketua KPU, maka orang yang berani mengadukannya pastilah orang yang jauh lebih independen. Seperti misalnya para aktivis NGO yang mengadukan KPU ketika melakukan verifikasi partai politik dan mereka melakukan kejahatan karena meloloskan partai yang tidak lolos. Dan ini aneh bin ajaib, oleh DKPP kok tidak diberhentikan. Harusnya sudah diberhentikan hal seperti ini. Jadi saudara sekalian, itu konstelasi yang ingin saya katakan. Saya akan tajamkan lagi, walaupun tidak tega juga ya, menguliti satu demi satu hakim konstitusi. Tapi nanti kita lihat bagaimana latar belakang hakim konstitusi ini. Siapa mereka? Bagaimana mereka? Nanti coba kita coba kuliti satu-satu lagi. Kalau hakim konstitusi menjadi hakim-hakim yang sontoloyo, maka tidak akan ada lagi peluang demokratisasi di negeri ini. Ya, bubarkan saja semua institusi karena kita tidak bisa menjaga amanat reformasi dan MK tidak bisa menjadi the guardian of the constitution. Mudah-mudahan hal yang baik terjadi ya. Saya tidak tahu bocoran-bocoran dan lain sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan kepada saya posisinya sekian-sekian dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau menggubrisnya. Saya berharap bahwa hakim konstitusi benar-benar imparsial, kembali kepada hati nurani, memutus berdasarkan keyakinan yang lurus, dan terakhir berani menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.